Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Arla, NPM 2102090010. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video yang berjudul Teori-teori Perkembangan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Deliati. Langsung saja kita simak videonya. Yang pertama ada teori psikodinamika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan pondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosio-afektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Dalam teori ini, ada dua para ahli yang termasuk pengkajian teori psikodinamika, yaitu yang pertama ada Sigmund Freud dan Erik Erikson. Bisa kita lihat fotonya di samping. Yang kedua ada teori behaviorisme dan belajar sosial. Kita kaji dulu satu persatu. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Dalam teori ini, ahli yang diajukan untuk mewakili kaum behavioris adalah Bruce Frederick Skinner. Bisa kita lihat fotonya di samping. Para ahli yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya dapat diamati dan diukur. Bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku. Sebagai contoh, Adi adalah sosok yang rajin bekerja, pantang putus asa, dan dapat bergaul dengan baik. Mengapa perilaku Adi seperti ini? Menurut aliran behavioris, karena lingkungan yang berperan menguatkan perilaku tersebut. Sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya, seperti teman, anggota keluarga, serta masyarakat. Oleh karena itulah, behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan dapat berubah-ubah sesuai dengan pengalaman hidup yang didapatkan individu, serta adanya penguatan dari lingkungan. Yang kedua ada teori belajar sosial. Tokoh dari teori ini adalah Albert Bandura. Bisa kita lihat fotonya di sini. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Lebih lanjut, Bandura memperjelas teorinya lebih mendalam dengan menamakan teori belajar sosial kognitif. Yang ketiga ada teori humanistik. Dalam teori ini, pendukung humanis memiliki pandangan yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Pandangan humanistik mengatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Nah, terdapat 3 tokoh yang mengemukakan teori humanistik ini. Yang pertama ada Charlotte Buchler, yang kedua ada Abraham Maslow, yang ketiga ada Carl Rogers. Yang bisa kita lihat bersama di sini. Yang keempat ada teori kognitif. Kognisi adalah perbuatan atau proses mengetahui. Ada 2 teori dasar pendekatan untuk memahami kognisi. Yang pertama yaitu teori pendekatan Piaget, itu tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah psikolog perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia.
Jane Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menggunakan 5 term untuk menggambarkan dinamika perkembangan itu. Skema menunjukkan struktur mental, pola berpikir yang orang gunakan untuk mengetahui situasi tertentu di lingkungan. Yang kedua ada teori pendekatan Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir di Rusia pada tahun 1986. Ketertarikannya pada perkembangan bahasa dan kognitif dalam hubungannya dengan proses belajar manusia. Satu hal pernyataan Vygotsky yang terkenal adalah pembelajaran dan perkembangan merupakan 2 hal yang saling berkaitan sejak hari pertama kehidupan manusia. Vygotsky telah mengubah cara pendidik berpikir tentang interaksi anak-anak dengan orang lain. Pekerjaannya menunjukkan bahwa perkembangan kognitif dan sosial berhubungan dan saling melengkapi. Yang kelima ada teori ekologi. Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dengan lingkungannya di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi aspek perkembangannya. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Yang keenam atau yang terakhir ada teori etologi. Etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi yang penting untuk bertahan hidup dan proses seleksi alam. Yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifat pada keturunannya. Konrad Lorenz merupakan ahli etologi peraih hadiah Nobel, meneliti pola-pola perilaku kawanan angsa dan menemukan bahwa anak angsa terlahir dengan insting untuk mengikuti induknya. Perilaku ini ada sejak lahir dan merupakan bagian dari insting mereka untuk bertahan hidup. Nah, itu dia pemaparan tentang teori-teori perkembangan. Ada 6 ya, teman-teman. Semoga dengan adanya video yang saya buat dapat menambah wawasan teman-teman mengenai teori-teori perkembangan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.